Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMPN 2 Jakarta. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu Siti Julaiha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan pecahan. Hayo, siapa yang belum menonton video sebelumnya yang telah Ibu kirimkan melalui link YouTube? Maka ditonton terlebih dahulu ya, supaya memahami apa itu operasi bilangan pecahan. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan dan tetap kalian semangat untuk belajar matematika. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, sebelumnya operasi bilangan pecahan itu terbagi menjadi 4, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan juga ada perkalian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, pada soal berikut ini, Ibu telah memberikan contoh. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 1 tambah 2/5. Nah, di sini kalian lihat penyebutnya itu sudah sama, yaitu 5. Maka bisa langsung kita jumlahkan 1 ditambah 2/5. Maka hasilnya sama dengan 3/5. 3-nya itu merupakan suatu pembilang dan 5-nya itu merupakan penyebutnya. Nah, untuk yang kedua, yaitu 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, di sini kita lihat 2 dan 3 itu penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan suatu penyebutnya. Nah, dengan cara mengkalikan. 2 dikalikan 3 sama dengan 6, maka penyebutnya 6. Maka kita kali silang ya. 1 dikalikan 3 sama dengan 3/6. 1 dikalikan 2 sama dengan 2/6. Maka 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, di sini ketika kalian sudah menemukan soal dan penyebutnya sama, maka bisa kalian langsung jumlahkan. Seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan bilangannya dan penyebutnya itu tetap. Nah, sedangkan penjumlahan penyebut yang tidak sama atau berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan bilangannya, lalu penyebutnya tetap. Nah, yang kedua yaitu ada pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan di sini sama dengan penjumlahan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan di sini, kalian lihat Ibu sudah memberikan contoh soal, yaitu 4/7 dikurangi 2/7 sama dengan, nah di sini 7 itu penyebutnya sama, maka 4 dikurangi 7, 4 dikurangi 2/7, sama dengan 4 dikurangi 2 itu kan 2 ya. Maka 2/7, 2-nya ini merupakan suatu pembilang, dan 7-nya ini merupakan suatu penyebut. Nah, di sini juga sama kesimpulannya. Ketika kalian menemukan soal yang penyebutnya sama, maka bisa kalian langsung kurangkan. Nah, untuk yang kedua, yaitu penyebutnya berbeda. Ya, 3/4 dikurangi 3/8. Nah, 4 dan 8 itu kan berbeda. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya yaitu, nah 4 dan 8 itu ini kan merupakan satu faktor ya. Maka 4 itu bisa kita kalikan berapa supaya menjadi 8. Maka 4-nya kita kalikan dengan 2. Nah, ketika 4 dikali 2, maka atasnya juga kita kalikan 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Maka untuk yang 3/8 kita kalikan 1. Ya, maka
3/8 kita kalikan 1. Nah, di sini berarti penyebutnya sudah sama 8, maka bisa langsung kita kurangkan. 6 dikurangi 3/8 sama dengan 3/8. Nah, di sini kesimpulannya juga sama. Ketika kita menemukan soal yang penyebutnya sama, maka bisa kita langsung kurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sedangkan pengurangan penyebutnya berbeda atau tidak sama, maka kita dapat menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, lalu kemudian kita kurangkan pembilangnya, lalu penyebutnya tetap. Seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan suatu contoh soal, yaitu, semoga kalian dapat mengerti. Nah, di sini kalian lihat, Ibu akan memberikan suatu contoh yaitu tentang pengurangan. Misalkan 1/2 ditambah 1/2. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 1/2, ya, sama dengan 1 ditambah 1, maka 2/2. 2/2 sama dengan 1. Untuk selanjutnya, yaitu Ibu akan berikan penyebutnya yang berbeda, yaitu contohnya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, nah 2 dan 4 ini penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya beda. Nah, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan kita kalikan 2. Kita kalikan 2, maka atas juga kita kalikan 2. Ya, maka ini tidak berubah ya. Ini tetap dikalikan 1. Ini kalikan 1. Maka 1 dikalikan 2, 2 ya. 2 dikalikan 2, 4. Ditambah 1/4. Atau bisa kalian silangkan. 1 dikali 4, gitu ya. 1 dikalikan 2, seperti itu. Nah, setelah itu, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita langsung tambahkan 2 ditambah 1/4. Maka hasilnya sama dengan 3/4. Nah, berarti untuk pengurangan juga sama. Ya, untuk suatu pengurangan juga sama. Contohnya seperti apa? Contohnya 1/3 dikurangi 2/3 dikurangi 1/2. Nah, di sini berbeda ya, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Samakan penyebutnya berarti kita kalikan. Ya, 3 dikalikan 2, maka 6 ya, penyebutnya 6. Karena ini awalnya penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan suatu penyebutnya. Maka kita kalikan. 2 dikalikan 2, ya, kita kalikan silang. 2 dikalikan 2, 1 dikalikan 3. 1 dikalikan 3. Maka hasilnya berapa? 4/6 dikurangi 3/6. Maka hasilnya sama dengan berapa? 1/6. Seperti itu. Ya, semoga kalian dapat memahami. Oke, untuk selanjutnya, yaitu ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nih, Ibu berikan suatu contoh soal, yaitu 0,73 ditambah 0,21. Nah, di sini kalian lihat, tanda letak itu diluruskan ya. Tanda komanya itu kita luruskan ketika menjumlahkan desimal. Maka 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 2, 9. Nah, 0 tambah 0 kan 0 ya. Maka kita turunkan komanya. Berarti jawabannya 0,94. Selanjutnya untuk contoh pengurangan. Nah, sama, letak komanya itu harus disamakan. Ya, ditambahkan dengan 0, tidak mengubah nilai. Oke, jadi ditambahkan dengan 0 di sini tidak mengubah nilai, karena 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Oke, jadi di sini kita kurangi, berarti kita minjem istilahnya. Nih, misalkan Ibu berikan lagi oret-oretannya ya.
Nah, di sini semoga kalian bisa melihatnya. Nah, untuk yang pertama yaitu 12 dikurangi 630 0,231. Nah, ini dikurangnya. Nah, di sini kita anggaplah ini 10 karena kita minjem dari sini ya. Ini sisa 2 ya. Maka ini jadi 10. Ya, karena ditambah 1 ya. 1 sama 0. 10 dikurang 1. 9. Ya enggak? Nah, di sini 6 itu kita minjem. Maka sisa berapa 6 dipinjam 1? Sisa 5 ya. Maka ini kita tambahkan 1. 12 dikurang 3. Maka 9. Nah, 5 dikurangi 2, berapa? 3. Komanya diturunkan. 2 dikurangi 0, 2. 1 turunkan. Nah, berarti hasilnya segini, 12,399. Nah, itu untuk contoh pengurangan. Contoh lagi misalkan, Ibu berikan suatu contoh soal 5,63 dikurangi dengan 2,51. Nah, ini langsung bisa kita kurangkan. 3 dikurang 1, 2. 6 dikurang 5, 1. Komanya diturunkan. 5 dikurangi 2, 3. Oke? Untuk penjumlahan bagaimana, Bu? Saya belum mengerti. Oke, jadi Ibu berikan lagi suatu contoh soal. Misalkan 1,23 ditambah dengan 5,06. Nah, kita jumlahkan. 6 ditambah 3, 9 ya. 2 ditambah 0, 2. Komanya kita turunkan. 1 ditambah 5, 6. Maka jawabannya 6,29. Contoh lagi, takutnya kalian belum paham, yaitu 2,07 ditambah dengan 1,05 misalkan. Ditambah. 7 ditambah 5 berapa? 12 ya? 2 ditaruh di belakang, 1 ditaruh di atas. 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 1 ya? Komanya diturunkan. 2 ditambah 1, 3. Maka hasilnya 3,12 atau 3,12. Oke? Sampai sini paham? Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas contoh soal. Ya, di sini kalian lihat contoh soalnya. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya dipergunakan untuk bangunan. 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa banyak atau berapa bagian tanah yang akan digunakan untuk kebun? Nah, di sini kalian lihat ya. Di sini kalian lihat Pak Roni mempunyai sebidang tanah. Berarti 1 ya, sebidang. Nah, 1/3 tanahnya ini digunakan untuk bangunan. Berarti 1 ini dikurangi dengan 1/3 untuk bangunan. Nah, 25%-nya digunakan untuk kolam. Berarti dikurangi 25%. Oke, sampai sini paham? Nah, di sini kita ubah menjadi pecahan semuanya. 1 dikurangi 1/3 dikurangi 25% ini, jika kita ubah dengan pecahan maka jadi 25/100. Nah, di sini kalian lihat ya. Di sini kita ubah satunya ini menjadi 3/3. Karena 3/3 sama dengan 1. Ya, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, karena 3-nya sama, penyebutnya berarti 3-nya kita tetap, penyebutnya tetap. Maka 2/3 dikurangi 25/100. Di sini kita kalikan penyebutnya dengan 100 karena kita ingin menyamakan suatu penyebutnya. Oke. Berarti di sini kita lihat 2 dikalikan 100 per 3 dikalikan 100 dikurangi 25 dikalikan 3 per 100 dikalikan 3. Jadi ini dikali silang ya.
Untuk yang atas dikalikan 100. Nah, untuk yang 25 dikalikan 3. Oke? Sampai sini 2 dikalikan 100, 200 ya. 3 dikalikan 100, 300. Dikurangi, 25 dikalikan 3, 75 ya. 100 dikalikan 3, 300. Maka 200 dikurangi 75 sama dengan 125 per 300. Atau bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 25. Ya, maka hasilnya sama dengan 5 per 12 bagian untuk kebun. Nah, untuk latihan soalnya, kalian boleh coba dan tidak dikumpulkan. Ini hanya untuk mencoba-coba saja. Kalian boleh coba, nah bila ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp. Untuk selanjutnya, ada operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, ayo kita kupas. Perkalian bilangan pecahan. Ya, perkalian ya. Kalian harus menghafal. Ayo, di waktu kelas 6 SD pasti menghafalkan perkalian kan? Bahkan dari kelas 3 SD. Coba kita lihat soal soal A. 1/3 dikalikan 1/2 sama dengan, nah ketika kali itu kita kalikan sejajar. 1 dikali 1, 1. 2 dikali 3, 6. Maka 1/6. Oke? Sampai sini paham? Nah, ini ada penjelasannya. Contoh lagi yang B. 2/3 dikalikan 3/4. Sama dengan ini kalikan sejajar. 2 dikalikan 3, 6. 3 dikalikan 4, 12. Seperti itu. Nih, kalian lihat di sini. Untuk C, 2/5 dikalikan 2/3. Nah, 2 dikalikan 2, 4. Seperti itu kan? 5 dikalikan 3, 15. Seperti itu. Maka hasilnya 4/15. Yang D juga sama. Ini kalikan sejajar. 2 dikalikan 3, 6. 5 dikalikan 4, 20. Nah, maka kesimpulannya, ketika suatu pecahan A per B dan C per D dikalikan, maka A dikalikan C dan B dikalikan D. Jadi atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Sampai sini paham? Nah, dari kesimpulan, maka kita peroleh ketika B sama dengan 1, atau A per 1 dikalikan C per D sama dengan A dikalikan C per B dikalikan D. Nah, A dikalikan C per D sama dengan A dikalikan C per D. Oke? Nah, untuk yang B yaitu ketika kita kalikan A dikalikan A per B dikalikan A per B, maka atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. A dikalikan A, B dikalikan B. Seperti itu. Ketika ada dua pecahan, misalkan A dikalikan A dikalikan A, gitu, B dikalikan B dikalikan B, seperti itu. Itu contoh perkalian, ya. Misalkan Ibu kasih contoh lagi, yaitu misalkan 2/3 dikalikan 2/3 dikalikan 2/3, seperti itu. Maka atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 per 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Maka sama dengan 8 ya. 2 dikali 2 dikali 2, 8. Per 3 dikali 3 dikali 3, 27. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu ada yang namanya pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian bilangan pecahan. Kalian lihat di sini, misalkan A sama dengan M per N, dan B sama dengan P per Q. Maka diperoleh titik 2. Nah, di sini kalian lihat M per N dibagi P per Q. Nah, maka bisa kita langsung balikan ya. M per N dikalikan 1 per P per Q. Nah, maka ini kita balik. M per N dikalikan P per Q. Sama dengan, maaf ini harusnya Q per P ya.
sama dengan M per Q, M dikalikan Q per N dikalikan P. Seperti itu. Untuk contoh soalnya nih, boleh kalian lihat di sini ya. Pembagian ya. 5 dibagi 3, maka sama dengan 5 per 3. Ya enggak? Atau sama dengan 5 dikalikan 1 per 3. Oke? Sampai sini paham? Untuk konsep yang kedua, misalkan lagi 1 dibagi 2 per 3. Maka sama dengan 3 per 2. Seperti itu. Contoh soalnya seperti apa? Ayo contoh soalnya, coba kita Nah, contoh soalnya, coba kita lihat ya. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan 1 dibagi 3 per 2. Nah, di sini maka sama saja 1 dibagi 3 per 2. Nah, ini tinggal dibalik saja. 1 dikali 2 per 3. Yang tadinya 3 per 2 dibalik menjadi 2 per 3. Maka hasilnya jadi 2 per 3. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan 2 per 3 dibagi dengan 1 per 2. Nah, ini kita langsung balik saja. 2 per 3 dikali 2 per 1. Dibalik ya. Kenapa dibalik? Karena dari awal jadinya 2 per 3 per 1 per 2. Seperti itu kan? Ya. Maka langsung kita balik. 2 per 3 dikali 2-nya ke depan. 2 per 1. Maka 2 dikali 2. Ayo, 2 kali 2, 4 ya. 3 dikali 1. 3. Sama dengan 4 per 3. Seperti itu. Ini untuk contoh soalnya. Untuk selanjutnya yaitu ada perkalian desimal. Wah, ini rada ribet ya, perkalian desimal. Kalian harus perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalian lihat di sini. Nah, untuk perkalian desimal 2,83 dikalikan 1,6. Nah, kalian lihat di sini 2,83 itu jika diubah menjadi pecahan, maka 283 per 100 ya. Karena ada 2 di belakang koma. Untuk yang 1,6, berarti ketika diubah pecahan, maka 16 per 10. Nah, ini langsung kita kalikan. Atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Hasilnya yaitu 283 dikalikan 16 per 100 dikalikan 10. Maka hasilnya sama dengan 4.528 per 1000. 1000 itu komanya berarti ada 3. 3 di belakang koma. Berarti 1, 2, 3. Nah, maka hasilnya 4,528 atau 4,528. Atau cara lainnya kita kalikan seperti ini ya. Ya, 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Seperti itu kan? Ingat gak? Ditaruh 1 gitu ya. 6 dikalikan 4 sama dengan berapa? 48. 48 tambah 1 tadi. Ya, seperti itu. Lebih mudahnya kita kalikan di sini. Misalkan 2,83 dikalikan 1,6. Nah, kalian lihat di sini perkaliannya, yaitu 6 dikalikan 3, 18 ya. Taruh 1 di sini. 8 dikalikan 6, 48 ya. Tambah 1. Tambah 1 berarti 49. 9. Taruh 4 ya. Taruh 4. 6 dikalikan 2, 12 ya. 12 ditambah 4. Maka jadi 16. 1 dikalikan 3, 3. 1 dikalikan 8, 8. 1 dikalikan 2, 2. Ini dijumlah, maka jadi 8, 9 ditambah 3, 12, taruh 1. Jadi berapa? 15, taruh 1, 1 ditambah 1 ditambah 2, 4. Nah, di sini kalian lihat komanya itu, di sini dia memiliki komanya berapa? 1, 2, 3. Ya enggak?
Nah, berarti ini kita hitung 1, 2, 3. Komanya di sini. Maka hasilnya ini. Seperti itu. Untuk cara lainnya ya tadi, kita harus mengubah akarnya dulu, mengubah pecahannya dulu. Misalkan 1,6 dikalikan 1,6. Berarti hasilnya kan ini diubah menjadi pecahan. 16/10 dikalikan 16/10. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Ya enggak? 10 kali 10. Maka jadi berapa? 256 per 100. Sama dengan 100 itu berarti 2 di belakang koma ya. 2,56. Oke, sampai sini paham? Untuk selanjutnya yaitu pembagian desimal ya. Pembagian desimal. Nih, pembagian desimal sama juga dengan perkalian. Nah, di sini operasi hitung campuran pada bilangan pecahan ya, kalian boleh lihat di sini ada ditambah, ada dikurang, ada ditambah, ada dikali gitu. Ini merupakan suatu campuran ya. Maka kalian ingat waktu kemarin kan sudah membahas bilangan pecahan. Nah, di sini ada operasi campuran pada bilangan pecahan. Jadi, operasi campuran pada bilangan pecahan itu operasi yang bercampur ya, yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung ya. Urutannya yaitu sama dengan pengerjaan hitung campuran pada bilangan bulat. Ingat gak? Yaitu kabataku kali bagi tambah kurang. Berarti harus dikerjakan terlebih dahulu apa? Kali ya. Setelah itu bagi, setelah itu kurang. Contohnya ya. Untuk contoh yang A. Mohon maaf. Nah, untuk contoh yang A, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 dikurangi 2/3. Ingat ya, kabataku. Kali bagi tambah kurang. Karena di sini nggak ada kali, di sini nggak ada bagi, tapi ada tambah, ada kurang. Maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu ini. Tambahkan lalu dikurangkan. Atau bisa langsung, ya. Berarti kita samakan dulu penyebutnya, ya. Di sini, supaya sama penyebutnya, kita jadikan berapa? Ayo, supaya sama penyebutnya, kita jadikan berapa? Atau kalau kalian belum mengerti, kalian bisa hitung menggunakan KPK. Kan ini 2, ini 5, ini 3 gitu ya. Cari pemfaktorannya. 2 berarti 4, ini 10 ya. 6. Lalu tambah 2 lagi 6. Ini berapa? 15. Ini 9. Lalu tambah 2 lagi 8. Yang ini 20. Yang ini berapa? 12 ya. Tambah lagi berapa? 10. Tambah lagi 25. Tambah lagi jadi 15. Itu ya. Dan seterusnya sampai ada yang sama. Ya. Seperti itu. Nah, berarti di sini pasti sampai ke 30 ya. Ibu lanjut pasti bakal lama ya. Nah, ini pasti akan yang sama yaitu 30. Di sini yaitu berarti 30. Berarti 2 ini kita kalikan 15 ya. Ini 30. Tuh dikalikan 15 ya. 10 kan kalikan 6. Ini kali 15, yang ini dikali 10. Berarti ini 20, yang ini 3 dikalikan 6 ya. Berarti 8. Berarti sama dengan berapa? 15 sama dengan berapa? 15 kan 33 dikurangi 20. 30. Maka hasilnya sama dengan 13/30. Seperti itu.
Dan seterusnya, untuk pembagian juga sama, kali terlebih dahulu, lalu pengerjaan pembagian terlebih dahulu, lalu dikurangkan. Ya, contohnya di sini, nyatakan pecahan 3/4 dalam bentuk desimal, persen, dan per mil. Nah, di sini kalian lihat dalam bentuk desimal, berarti 3/4 sama dengan dalam bentuk desimal, berarti ini sama-sama dikalikan 25 ya, berarti 75/100. Maka 0,75. Itu untuk mencari desimal. Kita sama-sama mencari supaya angka penyebutnya itu menjadi 100, berarti 4 dikali 25 kan, jadi 100, maka atas juga dikali 25. Nah, untuk dalam bentuk persen, berarti dalam bentuk persen ya ini, sama seperti tadi. Kita harus kalikan yang bawahnya itu 100, berarti jadi 4 dikalikan 25, atas juga dikalikan 25, berarti jadi 75/100, atau 75%. Kan persen itu dalam per 100 ya, sen. Kalau per mil berarti dalam per 1000, seperti itu ya. Berarti ini dikalikan berapa? 250, yang ini dikalikan 250. Maka hasilnya jadi 750/1000, maka jadi 750 per mil. Oke. Nah, untuk pecahan dan operasinya yaitu tadi penjumlahan dan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu sejatinya itu penyebutnya sama, maka bisa langsung kita jumlahkan, bisa kita langsung kurangkan, seperti itu ya. Nah, untuk penyebutnya campuran sama, berarti hasil penyebutnya bisa langsung kita jumlahkan ya, jumlahan bagiannya, pecahannya. Nah, untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya tak sama, jangan lupa untuk melakukan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, penyebutnya baru disamakan, yaitu dari KPK ya, dari penyebut masing-masing pecahan. Nah, untuk pecahan campuran juga sama. Ketika kita menggabungkan suatu operasi dan penyebutnya itu belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pecahan dan operasinya. Ya, seperti tadi contoh-contohnya, pengurangannya, contoh-contoh pengurangannya jika penyebutnya tidak sama, seperti itu. Nah, di sini kan 2/3 dikurangi 1/2. Nah, KPK-nya itu yaitu 6 ya. Maka kita samakan penyebutnya jadi 6. Berarti yang 3 ini kita kalikan 2, berarti jadi 4. 2 kita kalikan 3. 1 kali 3 jadi 3. Maka 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Maka 1/6. Seperti itu. Ini contohnya ya, kelipatan KPK-nya nih, yang tadi Ibu jelaskan ya, kelipatan-kelipatannya. Maka yang sama itu 6. Seperti itu. Nah, untuk contoh lainnya, nah seperti ini yang bisa kalian baca ya. Nah, operasi dan operasi pada pecahan pembagian yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, kita bisa langsung balik saja. A per B dikalikan D per C, seperti itu. Nah, contoh pembagian, tadi Ibu belum juga memberikan suatu contoh ya, yaitu cara yang pertama, yaitu dengan mengalihkan tiap bilangan penyebutnya. Yang seperti tadi ya, seperti dibalik saja, berarti 3/8 dikalikan dengan 16/9. Jadi dibalik ya, 16 di atas, 9 di bawah. Dan bagi berarti kebalikannya yaitu kali. Seperti itu. Maka atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 16/8 dikali 9. Maka hasilnya jadi seperti ini ya, karena kita ingin menyederhanakan, paling sederhana. Seperti itu. Maka 8-nya bisa kita coret, 3-nya bisa kita coret, hasilnya jadi 2/3. Atau 8 bagi 8, 1 ya. 3 bagi 3, 1. Hasilnya jadi 2/3. Seperti itu. Nah, ini untuk penyederhanaannya ya, kalian bisa lihat di sini, takutnya kalian salah paham. Nah, di sini kalian lihat, ini kan 3/8 dibagi, mohon maaf, dibagi 9/16. Nah, di sini 3/8 ini bisa kita balik ya, dikali 16/9.
Nah, di sini kalian lihat nih, ini kenapa bisa dicoret-coret, Bu? Nah, ini kalian lihat, 16 bisa dibagi 8 tidak? Bisa ya? Maka 8 dibagi 8 berapa? 1. 16 dibagi 8, 2. Nah, di sini, 9 bisa dibagi 3? Bisa. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Maka hasilnya 1 dikalikan 2 per 1 dikalikan 3. Maka jadi 2 per 3. Seperti itu. Nah, terima kasih siswa-siswi sekalian. Nah, pada pertemuan hari ini, alhamdulillah telah selesai, telah Ibu jelaskan semuanya. Bagi yang belum paham, kalian silahkan bertanya melalui WhatsApp maupun Google Classroom. Nah, setelah itu, bila kalian belum memahami juga, kalian bisa menonton ulang video ini di YouTube. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk tugas-tugasnya yang belum mengerjakan, Ibu tunggu secepatnya di Google Classroom, di Fijar, maupun di WhatsApp. Selamat beraktivitas dan selamat menyimak materi ini. Semoga kalian dapat mengerti semuanya. Dan jangan lupa dikerjakan soal latihan yang telah Ibu berikan di Google Form. Ya, baik. Bila ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi Ibu ingatkan, yaitu kalian silahkan bertanya di WhatsApp, di Google Classroom, maupun di Pijar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap senyum, semangat, dan berprestasi.